Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai siklus dari penjualan dan penagihan. Nah, apa sih tujuan dari adanya audit untuk siklus penjualan dan penagihan? Jadi, tujuan dari adanya audit untuk siklus penjualan dan penagihan yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo yang dipengaruhi oleh siklus penjualan dan penagihan itu sudah disajikan secara wajar dan sesuai standar akuntansi keuangan atau belum, seperti itu. Nah, adapun 5 transaksi yang berkesinambungan dengan siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama ada penjualan. Di sini bisa penjualan tunai maupun penjualan kredit. Yang kedua ada penerimaan kas. Yang ketiga ada retur dan pengurangan penjualan. Yang keempat ada piutang tak tertagih. Dan yang kelima atau yang terakhir ada estimasi beban piutang tak tertagih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi penjualan. Kali ini kita akan membahas tentang saldo akun, kelas transaksi, fungsi bisnis, dan dokumen serta catatan yang terkait dengan siklus penjualan dan penagihan. Nah, sekarang kita akan mempelajari perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi bagi masing-masing dari 5 kelas transaksi dalam siklus ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi penjualan. Yang pertama yaitu memahami pengendalian internal. Bagaimana auditor memahami pengendalian internal? Auditor menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan. Auditor mempelajari bagan arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melaksanakan pengujian penjualan. Yang selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Nah, di risiko pengendalian ini terdapat 4 langkah yang penting dalam penilaian ini. Yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko penjualan. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian kunci dan kelemahannya bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahan, auditor lalu mengaitkannya dengan tujuan. Dan yang terakhir, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Selanjutnya, kita akan menguji aktivitas pengendalian kunci untuk penjualan. Pengetahuan mengenai aktivitas pengendalian tersebut sangat membantu dalam mengidentifikasi pengendalian kunci serta kelemahannya bagi penjualan. Tahap selanjutnya yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Setelah mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan kelemahannya, auditor mulai menilai risiko pengendalian. Auditor seringkali menggunakan format matriks yang serupa. Untuk audit perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahan terhadap laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Prosedur audit yang digunakan dipengaruhi oleh pengendalian internal dan pengujian pengendalian untuk tujuan tersebut. Materialitas hasil tahun sebelumnya dan faktor-faktor lain juga mempengaruhi prosedur yang digunakan. Dalam menentukan prosedur pengujian substansif atas transaksi penjualan yang tepat relatif sulit, karena sangat bervariasi tergantung pada situasinya. Selanjutnya yaitu prosedur audit perancangan dan kinerja. Metodologi ini membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien yang akan merespon risiko salah saji yang material pada setiap klien. Sekian materi dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif
atas transaksi penerimaan kas dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi tujuan khususnya diterapkan bagi penerimaan kas. Bagian penting dari tanggung jawab auditor ketika mengaudit penerimaan kas adalah mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Jenis penggelapan kas yang paling sulit dideteksi oleh auditor adalah ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas atau listing kas lainnya, terutama jika penjualan dan penerimaan kas dicatat secara serentak atau simultan. Prosedur audit yang bermanfaat untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan dalam akun rekening bank adalah bukti penerimaan kas atau proof of cash receipts. Dalam pengujian ini, total penerimaan kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama suatu periode tertentu, seperti 1 bulan, akan direkonsiliasi dengan deposito atau setoran aktual yang dilakukan ke bank selama periode yang sama. Selanjutnya yaitu pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Sama seperti retur dan pengurangan penjualan, kekhawatiran utama auditor dalam melakukan audit atas penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih atau tujuan audit yang diberikan dengan transaksi kejadian. Pengendalian yang penting untuk mencegah kecurangan ini adalah otorisasi yang tepat atas penghapusan piutang tak tertagih yang harus diberikan oleh tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melalui penyelidikan menyeluruh mengenai alasan pelanggan tidak mampu membayar. Pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Pengendalian internal juga berkaitan langsung dengan saldo akun dan penyajian serta pengungkapan yang mungkin terjadi. Meskipun belum diidentifikasi atau diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi. Untuk siklus penjualan dan penagihan, hal tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi tujuan yang terkait dengan saldo nilai yang dapat direalisasi dan hak serta kewajiban dan 4 tujuan penyajian serta pengungkapan. Nilai yang dapat direalisasi adalah tujuan audit yang terkait dengan saldo yang penting bagi piutang usaha karena kolektibilitas piutang seringkali merupakan pos laporan keuangan yang penting. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substansif akan transaksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substansif atas rincian saldo. Jika hasil pengujian tidak memuaskan, auditor harus melakukan pengujian substansif tambahan. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan dampak hasil pengujian yang tidak memuaskan terhadap audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pada tahap penyelesaian, pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi, auditor harus menganalisis setiap pengecualian, baik dalam audit perusahaan publik maupun non-publik, untuk menentukan penyebab dan implikasi dari pengecualian itu terhadap penilaian risiko pengendalian, yang mungkin mempengaruhi risiko deteksi yang didukung dan pengujian substansif terkait yang tersisa. Pengaruh yang paling signifikan dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah terhadap konfirmasi piutang usaha, jenis konfirmasi, ukuran sampel, dan penetapan waktu pengujian semuanya juga terpengaruh. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.